Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Dani Kumara Aji, NIM 124190066 dari kelas praktikum jaringan komputer kelas C. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jawaban soal kuis praktikum jaringan komputer. Yang pertama ini ada soal VLSM, di mana di sini ada 4 jaringan. Yang pertama ada kantin dengan kebutuhan host 64. Lalu yang kedua ada ruang kerja dengan kebutuhan host 16. Yang ketiga ada lobby dengan kebutuhan host 32. Dan yang terakhir ada ruang server dengan kebutuhan host 32. Karena yang terbesar kebutuhannya adalah kantin, maka kita akan mulai dari kantin dengan 64 hostnya. Nah, di sini karena jaringannya berbeda-beda subnet masknya, maka harus menggunakan router. Lalu karena terdiri dari beberapa device tiap-tiap jaringannya, maka harus menggunakan switch. Di sini subnet mask dari kantinnya 255, 255, 255, 128 dengan first IP-nya 192, 168, 01 dan last IP 192, 168, 0126. Lalu lobby subnet masknya 255, 255, 255, 192 dan first IP-nya 192, 168, 0129 serta last IP-nya 192, 168, 0190. Lalu ada ruang server dengan subnet masknya 255, 255, 255, 192. Lalu ada first IP-nya 192, 168, 0193 serta mendapatkan last IP-nya 192, 168, 0254. Lalu yang terakhir ada ruang kerja dengan subnet mask 255, 255, 255, 224 dengan first IP-nya 192, 168, 11 serta last IP-nya 192, 168, 130. Kita bisa memperoleh ini karena IP perusahaannya 192, 168, 00 ya. Lalu agar PC dapat terkoneksi dengan router, maka kita harus menginputkan IP-nya ya. IP-nya di sini ini IP-nya kita misalkan dengan IP pertama ya, host pertama. Lalu agar bisa terhubung dengan router, maka kita harus menginputkan ini IP gateway. Kita menggunakan last IP-nya di sini. Maka apabila di router menggunakan IP 126, maka di PC-nya juga harus 126 ya, seperti ini. Yang lainnya juga sama ya. Untuk device-device lainnya juga sama, hanya saja IP-nya yang berbeda. Contoh saja ini pada PC 2 ini ya. Nah, ini gateway-nya sama dengan yang di sini. Lalu ininya juga harus diisi dengan IP-nya ya. Selanjutnya saya akan langsung oh iya, ini karena tiap-tiap jaringannya ada beberapa device, maka harus menggunakan switch. Lalu misalkan saja kita langsung saja mempresentasikannya. Misalkan saja kita akan mengirimkan data dari PC 0 ke PC 3 ya. Kita pencet klik P saja pada PC 0 di sini. Lalu kita akan mengirimkan ke PC 3. Klik saja. Nah, sukses di sini. Lalu untuk soal yang kedua, untuk topologi IoT, di sini saya menggunakan home gateway, lalu saya menggunakan beberapa device yaitu AC, smartphone, light, lampu, pintu dan juga kipas. Di sini fungsi smartphone-nya sendiri untuk mengontrol atau mengatur agar kita bisa mengatur device-device yang ada di sini tanpa harus kontak langsung. Ya, caranya kita klik smartphone di sini, lalu kita klik IoT monitor. Nah, apabila kita sudah login, maka langsung seperti ini ya. Apabila belum login, maka harus login terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa device yang terkoneksi dengan home gateway-nya. Lalu kita bisa memilih kondisi yang terjadi di sini. Kita ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, apabila pintu dibuka, maka lampu akan menyala dengan terang, AC akan menyala dan
kipas akan menyala dengan kencang. Kita coba apabila buka pintunya ya. Di sini. Kita klik ALT klik. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya yang kedua ya, kondisi kedua, apabila pintu ditutup, maka AC akan mati, lampu mati, dan juga kipas mati. Kita coba saja langsung di sini. Kita klik ALT. Nah, otomatis semuanya akan mati. Lalu kondisi yang terakhir atau kondisi yang ketiga, apabila pintu dikunci atau kunci pintu dikunci, maka lampu akan menyala redup, kipas akan menyala pelan, dan juga AC-nya akan menyala. Kita coba. Ya, seperti ini. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.